Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pecinta liur mas yang ada di Nusantara? Pada kesempatan kali ini jumpa lagi barengan saya di sini di channelnya Agus Torino, tentunya bersama Generasi Liur Mas. Baik teman-teman, pada saat ini posisi saya ada di Kecamatan Polian Barat ya, desanya Desa Rano Komea, kabupatennya Kabupaten Bombana. Saya akan coba sedikit bagaimana membahas atau sedikit memberikan sebuah penjelasan kepada teman-teman yang mungkin saja hari ini masih galau atau mungkin hari ini masih gedungnya belum mendapatkan settingan teman-teman. Tentunya semua pendapat bagi saya itu adalah hal yang paling penting dalam kita untuk berbudidaya walet. Karena apa? Kadang-kadang dengan metode si A, metode si B, kalau tidak cocok si B, kita menggunakan metode si A. Nah, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu tepatnya hari ini saya akan coba ada di lantai bawah ya. Jadi gedung ini ada 4 lantai teman-teman, dengan ukuran yaitu 5,5 kali 12, terdiri dari 4 lantai. Sekali lagi, gedung ini panjangnya itu adalah 12 meter dengan menggunakan 4 lantai ya. 4 lantai ini, maka di sini saya akan coba membuat sekatnya itu ada satu sekat yang hanya menggunakan sekat tengah. Nah, maka dari itu nanti coba kita akan melihat bagaimana produktif mana dengan sekat yang posisinya ada di belah tengah atau posisi dipotong di tengah. Nah, ada di lantai bawah saya tetap menggunakan ini adalah 80 kali 80 dengan lar yang ada di bawah. Nah, sudah menjadi tradisi dari Generasi Liur Mas di depan LMB pasti kami menyimpankan, yaitu sebuah ember, tujuannya adalah untuk menyimpan kotoran ya, kotoran burung walet, sehingga apa? Sehingga menciptakan aroma yang hampir kayak habitatnya walet sendiri. Dan kami nih masih menggunakan teori-teori jadul nih teman-teman ya. Jadi kami mesti menggunakan yaitu metode-metode semacam ini ya, di bawahnya poin ini pasti kami sukain air dan tentunya ditaburi beberapa semacam kotoran ayam ya, tujuannya kotoran burung walet. Dengan itu tadi makanya kami coba menciptakan habitatnya burung walet itu sendiri. Nah, coba kita lihat teman-teman, sekat yang di sini adalah bentuk ruang putar ya, ruang putar kita lihat. Nah, kemudian di sana ada lorong, yaitu lorongnya adalah menggunakan lorong ada semacam ini agak besar. Kenapa? Karena kalau biasanya gedung walet itu lantai di bawah itu memang harus sedikit agak luas ya pintu-pintunya. Kemudian apa itu? Karena apa? Dia ada di bawah di lantai. Nah, di sini ada seperti biasanya saya menggunakan yaitu teori tembus seperti ini ya. Teori tembus seperti ini. Nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana tentang pemasangan Twitter. Teman-teman ya, baik. Kemudian saya akan coba. Jadi ini tadi ya bisa dipahami sedikit ya, dari sekat yang ada di sini adalah lantai bawah. Kita lihat sekatnya ini. Ini adalah teori lantai di bawah, dan di lantai di tengah kita juga punya model tersendiri. Nah, sementara yang lantai 2 kita hanya menggunakan potong tengah dengan menggunakan lubang 2. Satu lubangnya ada di sini, satu lubangnya di sana. Tujuannya apa? Saat burung terpojok ada di posisi ini, dia bisa melarikan diri dengan menggunakan 2 jalur. Supaya apa ya? Apabila kita dari depan, biasanya burung-burung itu terpojok teman-teman. Nah, berikutnya saya masih tetap ini
Ini tadi yang gue bilang belah tengah, jadi saya akan coba dari lar ya. Ini lar ini. Dari lar sini. Ini lar yang ada di sini semakin ke atas semakin kecil. Dia adalah ukurannya itu adalah 60 kali 70 ya, lebarnya itu 60, panjangnya itu ini lebarnya ini ke sini itu adalah 70, ketinggiannya 60 ya. 50 saja ya, betul. Jadi kami masih menggunakan lar-lar yang kecil. Dengan pemasangan Twitter itu kami menggunakan pemasangan Twitter itu yang agak rapat teman-teman. Jadi ini burung, ini gedung dengan jarak 5,5 meter kita menggunakan 6 Twitter. 6 Twitter untuk garis pertama, sementara itu mundur ke belakang kosong, kemudian kita pasang lagi 6 Twitter dan seterusnya. Nah, secara logika kita bahwa burung walet itu adalah burung yang berkoloni. Jadi saat kita menciptakan berbanyak sumber suara yang ada di sirip, tentunya peluang untuk mendapatkan burung berkoloni pun juga semakin banyak. Nah, ada orang juga bilang satu Twitter pun juga bisa didengar dalam dalam gedung, itu cukup pasti ya. Cuman kita kan membicarakan yaitu bagaimana bentuk burung ini adalah burung yang berkoloni. Jadi sehingga kita ini apa? Kita menciptakan suara-suara yang berkoloni banyak, kemudian supaya semakin tambah peluang kita untuk kesuksesan itu semakin bagus ya. Dan coba kita lihat ini teman-teman. Dari kabel, saya sedikit menjelaskan kabel kontrol yang ada di bawah itu adalah, ini sangat banyak sekali kabel yang kami pakai adalah karena apa? Ujungnya dari Twitter ini adalah ujung Twitter dari ujungnya ya. Jadi ujung Twitter inilah yang kutarik ke bawah, turun lagi ke bawah yang ada di sini, yaitu kontrol inap. Jadi saat kita ini mengontrol di bawah, kita bukan hanya mendapatkan suara yang dekat dari panel, tapi kita sudah mendapatkan suara paling ujung di Twitter sehingga tidak PHP teman-teman ya. Jadi kalau memang teman-teman ingin mencoba teori ini mungkin cukup efektif karena kita tidak akan kecewa, karena kadang-kadang kalau kita ini menyalakan suara di dekatnya panel dekat itu biasanya masih hidup ya. Ternyata ada di dalam itu ada yang mati, kemudian ada yang kurang bagus. Tapi dengan metode ini insya Allah akan lebih efektifnya daripada tidaknya. Nah, itulah yang kami jelaskan dari gedung ini teman-teman, dan kami akan coba naik lagi satu lantai ya, ini bersama teman saya. Nanti saya akan coba jelaskan. Tapi biasanya suaranya tidak jelas kalau betul. Suaranya tidak jelas karena kita nggak pakai metode yang oke teman-teman. Inilah kondisi dari belakang ya. Jadi semacam ini model dari sekat di belakang itu adalah membentuk lorong, dan di sini ada lorong agak memanjang. Nah, seperti ini ya. Dan kami akan coba nanti merasionalkan dan sedikit memberi penjelasan pengalaman-pengalaman. Di sini ada kamar dan di sini tentunya ada ruang putar. Kami masih tetap yaitu di ruang-ruang seperti ini kami masih menggunakan yaitu 4 suara tariknya, yaitu menggunakan 652. Kemudian 612. Nah, baik teman-teman, inilah metode dan cara-cara kami yang sudah kami berikan ini ya. Dan inilah sekat-sekat yang kami, dan yang pasti begini teman-teman, dalam teori walet itu yang pertama kita tidak boleh kaku. Kalau pengen sukses untuk berbudidaya walet itu kita tidak boleh kaku. Karena apa? Karena belum tentu apa yang saya sampaikan itu juga bisa benar dan bisa sukses. Nah, maka dari itu silahkan semakin banyak pengalaman-pengalaman atau cara-cara dari teman-teman yang mungkin mau berbagi, itu bagi saya semakin bagus. Karena apa, saat kita menggunakan metode-metode hari ini kita masih gagal, silahkan aja dirubah, kemudian dilakukan penyekatan ulang, itu tidak apa-apa karena kita ingin mencari keberhasilan. Tapi dengan cara kita evaluasinya itu per 3 bulan. Sekali lagi, evaluasi burung walet itu per 3 bulan. Jadi kalau 1 bulan sudah kita rubah, 2 minggu sudah kita rubah, malah justru kita tidak mendapatkan titik temunya. Jadi kita menyeting kayak gedung walet itu harus minimal 3 bulan, itu baru dirubah-rubah kalau memang kurang efektif. Dan baik teman-teman, cukup sekian dulu. Jadi ini perjumpaan kita
Sekali lagi, generasi Lior Mas berbagi cerita bukan berarti dia yang paling benar dan dipastikan teorinya benar, tidak. Tapi tentunya kami semuanya suka berbagi melalui konten YouTube Agus Torino. Jadi sekali lagi penjelasannya adalah ini di sini ada yang namanya bak ya. Bak, kemudian kami masih menggunakan metode air. Jadi kayak model-model ala dulu gitu. Yang pasti harapan kita semua sukses, dan sekali lagi saya mohon doa restunya bagi teman-teman semuanya. Semoga gedung milik Bapak ini bisa sukses dan bisa membawa berkah untuk untuk bekal untuk masa depan. Nah, baik, kita akan turun ke bawah dan kami akan menjelaskan suara-suara yang kami gunakan. Suara-suara apa saja yang kami gunakan. Gantian ya. Kita nggak ke lantai atas karena baik teman-teman, ini adalah saya sampaikan kita menggunakan Piro 88 karena Piro 88 kami bukan indoor karena dia memang teruji lebih kuat daripada menggunakan Piro 69. Karena di sini adalah menggunakan casnya itu adalah cas tersendiri semuanya, jadi dia tidak memang satu paket. Biasanya memang kalau elektronik semakin banyak dia menggunakan komponen-komponen yang untuk cas, untuk ini, untuk itu, memang dia rawan gampang rusak. Maka dari itu kalau saya sendiri tidak merekomendasikan apa-apa, yang pasti saya suka menggunakan produk Piro 88. Nah, untuk suara sendiri adalah saya menggunakan inapnya ini SI by SI. Suara ini bermahar teman-teman, jadi tidak bisa di PM karena ini adalah masih menjadi sumber penghasilan dari grup kami ya, jadi dari generasi Lior Mas. Jadi ini SI by SI ini adalah suara bermahar dari generasi Lior Mas. Dengan mahar satu suara itu 1 juta teman-teman. Jadi satu paket itu harganya itu bisa mencapai 2,5 juta sudah mendapatkan paket ini, dan ini ongkirnya kami tanggung ya. Jadi untuk suaranya sekali lagi adalah suara SI by SI, suara bermahar. Jadi suara ini satu paketnya itu 2.500.000, terdiri dari SI, 1 ST dan SP. Nah, semuanya produk adalah dari SP by SP, SI by SI, ST by ST ya. Baik, cukup sekian dulu, kita jumpa lagi barengan saya dan bersama generasi Lior Mas. Semoga sukses kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.